Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips lagi ataupun tutorial yang mungkin teman-teman bisa terbantukan dengan tutorial ini, yaitu bagaimana cara mengatasi smartphone kita ataupun handphone kita mengalami chargernya yang bermasalah. Biasanya tidak mau ngecas ataupun ngecas tetapi tidak mau nambah ataupun malah berkurang seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kalau misalnya tertimpa kepada handphone kita yang mengalami seperti ini, yaitu dicas malah tidak nambah seperti itu. Jadi solusi pertama yang kita lakukan adalah dengan cara sederhana saja, yaitu kita lakukan menggunakan alat ini saja tanpa bongkar seperti itu. Jadi ini untuk pertolongan pertama saja. Tetapi sebelumnya kalau misalnya chargernya tidak mau nambah, biasanya kita coba dulu untuk ganti charger. Mungkin saja kabel yang bermasalah ataupun tidak sesuai dengan handphone kita. Jadi daya dari charger tidak sesuai. Itu biasanya terjadi pada handphone tab untuk Samsung. Biasanya tidak bisa sembarang charger, jadi dia harus menggunakan charger khusus untuk tab yang ampernya agak besar, itu seperti itu. Jadi kalau untuk tab Samsung itu kita pakai dengan casan biasa, yang handphone malah Samsung biasa malah tidak mau nambah seperti itu. Jadi kalau pertama jadi kita ganti charger saja. Siapa tahu dengan mengganti charger permasalahan sudah teratasi. Tapi kalau misalnya sudah kita gonta-ganti charger masih bermasalah, coba kita bersihkan dulu untuk lubang chargernya seperti ini. Nah, biasanya kalau misalnya banyak debu, sehingga debu itu menjadi lembab, sehingga mengakibatkan konslet di bagian USB. Nah, seperti itu. Jadi kalau chargernya kadang mengecas, kadang malah berkurang, itu coba kita pastikan lubang chargernya ataupun USB portnya ini kita bersihkan dulu menggunakan jarum ini saja. Jadi kita coba dulu menggunakan jarum seperti ini. Kalau misalnya tidak kecas, coba kita lakukan pembersihan menggunakan jarum seperti ini. Jadi ini pertolongan pertama. Jadi kalau misalnya tidak ngecas, coba kita lakukan penusukan ataupun pembersihan chargernya, lubang chargernya seperti itu. Cukup simpel, jadi jangan takut untuk membersihkannya, tidak akan terjadi short ataupun konslet. Jadi kita bersihkan, korek. Biasanya kalau untuk handphone yang sering untuk dipakai lapangan, yang kita taruh sembarangan, itu sangat rentan sekali kotor ataupun berdebu, sehingga lama kelamaan menyebabkan ini tersumbat jadi seperti tanah, sehingga kalau misalnya ada lembab dia akan mengakibatkan short, sehingga otomatis berpengaruh kepada arus yang masuk. Biasanya bukan berisi tapi malah berkurang untuk baterainya. Jadi seperti itu, malah bisa kita coba bersihkan, biasanya akan normal kembali. Kalau misalnya cara ini masih tidak bisa memperbaiki handphone kita, kita harus lakukan penggantian USB charge-nya. Nah, kalau untuk USB charge seperti Oppo, Realme ataupun Asus, Xiaomi, itu spare part-nya cukup banyak sekali yang jual seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kendala tidak bisa ngecas, coba kita cek dulu, kita bersihkan. Jadi yang pertama adalah kita gonta-ganti kabel cas beserta adaptornya. Siapa tahu tidak sesuai dengan kapasitas baterai yang di handphone. Biasanya itu terjadi pada handphone yang sekarang ataupun handphone tab Samsung. Itu untuk chargernya itu harus sesuai ataupun yang kapasitor ampernya besar. Nah, jadi kalau untuk charger adaptor sekarang itu sudah
1 ampere ke atas, itu biasanya cukup bagus untuk handphone tab. Nah, kalau sudah kita ganti masih tidak bisa, coba kita bersihkan di USB. Kemudian kalau misalnya masih tidak bisa, kita lakukan penggantian. Itulah kalau misalnya kita mau ganti, sesuaikan dengan tipe handphone kita. Kita browsing di internet, USB cas sesuaikan dengan handphone kita. Kalau mereknya Xiaomi, Oppo, Realme, Asus, itu cukup banyak alat yang di pasaran, jadi cukup kita gunakan obeng saja alatnya tanpa solder ataupun blower seperti itu. Jadi sesuaikan dengan tipe handphone kita. Nah, ini seperti contoh kita gunakan adalah ini Asus Zenfone 5. Ini setelah kita buka seperti ini. Ini ada lubang casnya. Kalau kita tidak mau repot, kita bisa ganti satu set seperti ini. Ini kita lepas, ada fleksibelnya, tinggal pasang saja. Ini untuk buzzer, tarik saja. Ini tidak bisa. Ini kita copot saja sedikit untuk contoh pada teman-teman, tarik saja. Ini buzzernya, kabel kita tarik saja. Nih. Nah, ini yang kita namakan adalah USB cas. Jadi kalau misalnya sesuai dengan yang kita tutorial kali ini adalah Zenfone 5. Jadi kalau misalnya kita ketik di Google browser Zenfone 5 USB cas, jadi munculnya pasti seperti ini. Jadi untuk harga bervariasi, itu rata-rata di bawah 50.000 untuk alatnya. Kalau misalnya kita mau ganti colokannya saja, USB-nya saja bisa, tetapi kita harus menggunakan solder dan blower. Itu kalau untuk harga USB-nya saja seperti ini. Ini harganya sekitar 2000 perak. Jadi untuk masangnya ini yang harus punya alat ataupun keahlian khusus, karena kita mau solder yang alat kecil seperti ini. Kemudian kita harus gunakan blower karena untuk melepas konektor yang lama yang mau kita ganti seperti ini. Memang harga murah, tapi alat kita harus punya seperti itu. Tapi kalau ganti satu set seperti ini, cara pasang mudah, harganya juga murah, dan pasti sempurna ataupun pasti berfungsi. Kalau permasalahan berada di konektor casnya seperti ini saja. Mungkin itu saja cara mengatasi smartphone kita pada saat di charger itu tidak nambah ataupun malah berkurang. Nah, itu sudah pasti kita coba dulu. Yang pertama adalah penggantian kabel beserta adaptornya. Yang kedua adalah kita lakukan pembersihan ini tadi, lubang USB. Yang ketiga adalah penggantian ini. Inilah cara ataupun step yang kita lakukan sendiri supaya handphone kita akan kembali normal tanpa kita bawa di tukang servis handphone seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Ini sekedar pengalaman saja, siapa tahu ada teman-teman yang mengalami hal seperti ini, yaitu melakukan pengecasan handphone tidak mau nambah ataupun malah berkurang untuk baterai yang di handphonenya seperti itu. Mohon maaf, video masih banyak kekurangan ataupun audio ataupun juga cara penyampaian mungkin berbelit-belit seperti itu, tapi inilah semaksimal kita memberikan tutorial supaya teman-teman bisa mengambil yang terbaiknya saja seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and komennya. Salam sukses.